Elshinta News and Talk. Pendengar, sejumlah warga desa Wadas Purworejo pada Kamis kemarin mendatangi kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Sementara itu warga yang tergabung dalam Wadon Wadas itu meminta bantuan Komnas Perempuan menarik mundur aparat dari desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Lalu bagaimana kondisi di desa Wadas Purworejo saat ini? Kami temui Koordinator Masyarakat Terdampak Desa Wadas atau Mata Dewa, MH Saiful Mujab atau Gus Ipul. Dan juga kami akan terhubung dengan Komisioner Komnas Perempuan Raini Huta Barat. Elshinta News and Talk. Selamat siang Gus Ipul. Selamat siang, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Gus Ipul. Kami juga menunggu ya komunikasi kami terhubung dengan Ibu Raini Huta Barat selaku Komnas dari Perempuan. Gus Ipul, mungkin bisa diceritakan kepada kita bagaimana kondisi warga Wadas saat ini, Gus Ipul? Baik, kondisi Wadas saat ini adem ayem, tidak ada gejolak apapun. Masyarakat sudah kembali kepada aktivitas masing-masing. Yang petani kembali ke ladang, yang pedagang kembali ke pasar, yang pegawai kembali ke kantor. Seperti itu. Jadi masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti semula, Gus Ipul ya? Sudah. Nah, untuk pihak kepolisian apakah masih ada yang berada di lokasi di desa tersebut atau mungkin justru mereka sudah ditarik kembali oleh aparat masing-masing? Ada beberapa petugas keamanan baik TNI maupun Polri melakukan kegiatan bakti sosial, mengecat tempat ibadah, membuat jamban-jamban di masyarakat, sifatnya kegiatan sosial yang saya nilai itu positif. Jadi masyarakat dibuatkan jamban, masjid mushola dicat baru biar suasana tidak menegangkan. Baik, namun juga kegiatan sosial yang dilakukan oleh aparat ini juga awalnya bukan permintaan dari warga ya. Ini inisiatif dari mereka untuk bisa membantu warga gitu, Gus Ipul ya? Ya, betul. Tapi dengan adanya petugas yang masih berada di lokasi di tempat tinggal Gus Ipul sendiri atau mungkin di lingkungan warga sendiri, apakah warga merasa nyaman atau aman? Seperti apa, Gus Ipul? Kalau itu kan dari mana kita menilai? Kalau dari masyarakat yang selama ini mendukung pemerintah, kehadiran mereka diterima dengan baik, diterima dengan senang hati. Tetapi bagi warga yang kontra dengan program pemerintah, tentu kehadiran mereka membuat kurang nyaman karena trauma kejadian kemarin. Jadi kita harus objektif menilai sesuatu, dari mana kita akan menilai. Seperti itu. Tapi sebagian besar masyarakat yang tinggal di sana, mereka beranggapan tetap merasa nyaman atau menerima atau ya sudahlah ya kondisi yang ada saat ini seperti ini. Dan apalagi nih pihak kepolisian dan juga aparat yang lain juga sudah membantu membangunkan fasilitas umum, sebagian besar juga logowo, Gus Ipul ya. Dengan diterimanya para petugas ini beraktivitas, saya kira masyarakat sebenarnya tidak begitu menolak ansih. Saya ulangi lagi, tidak menolak ansih. Tidak menolak ansih selama terjalin sebuah komunikasi, sebuah adaptasi yang baik. Ada saling pengertian, saling pemahaman. Saya kira sudah tidak ada masalah. Kalau memang mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa terintimidasi atau apapun namanya, saya kira mereka akan disuruh pulang balik kanan. Nyatanya toh dari kejadian itu sampai hari ini para aparat tetap berada di sana, membaur bersama warga, membuat kegiatan dan lain sebagainya. Baik, kami juga berusaha untuk menghubungi Ibu Raini Huta Barat ya selaku Komisioner Komnas Perempuan yang juga ingin mendapatkan keterangan karena pada Kamis kemarin nih Gus Ipul ya, sebagian warga Wadas
mendatangi kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan yang tergabung dalam Wadon Wadas ini meminta bantuan Komnas Perempuan untuk menarik mundur aparat dari Desa Wadas Purworejo. Ini sejauh ini Gus Ipul melihat seperti apa? Saya apakah melihat juga ada koordinasi antara? Saya melihat di lapangan keadaan hari ini, situasi di Wadas tidak ada gejolak. Saya tadi mengatakan keadaan sudah baik-baik saja, yang petani kembali ke ladang, yang pedagang kembali ke pasar. Itu artinya bahwa masyarakat Wadas tidak begitu terpengaruh dengan kejadian kemarin. Mungkin hanya 1-2 orang yang kemudian akan tetap mencari keadilan. Bagi saya itu baik, karena itu hak setiap warga. Hak setiap warga untuk mencari keadilan. Demikian pula bagi aparat TNI maupun Polri, apabila ditemukan sesuatu masalah, saya kira memang harus diselesaikan secara hukum. Secara hukum, biar tidak ada salah tafsir, salah pandangan. Misal, kalau ada aparat yang kemarin melakukan kekerasan, kalaupun toh warga memiliki bukti, video, saksi, bawa saja ke ranah hukum. Biar nanti hukum yang akan menjustifikasi dan memutuskan. Sehingga jangan menjadi kabar yang kemudian dibesar-besarkan, sementara Wadas sendiri keadaannya baik-baik saja. Baik. Lalu sejauh ini Gus, sejauh ini seperti apa? Apakah juga proyek bendungan yang awal mula menjadi sebuah polemik, apakah masih dikerjakan? Seperti apa? Menurut pantauan saya, kebetulan 2 hari yang lalu, saya berkeliling ke beberapa sektor pos pekerjaan bendung bener masih tetap berjalan normal. Beberapa pekerjaan akses road juga tetap dikerjakan. Kemudian spillway juga dikerjakan, kemudian tebing-tebing juga dikerjakan. Normal seperti biasa, normal. Baik. Gus, kini kami sudah terhubung dengan Ibu Raini ya. Kita sapa terlebih dahulu. Bu Raini, selamat siang Bu Raini. Ya, selamat siang juga Pak. Selamat siang untuk dan juga pendengar. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Iya, Bu Raini mungkin bisa diceritakan kepada kita semua ya. Ini pada Kamis kemarin juga rekan-rekan dari warga Desa Wadas yang tergabung dalam Wadon Wadas juga meminta bantuan dari Komnas Perempuan ya. Sejauh ini apa yang mereka sampaikan kepada Komnas Perempuan ya, Ibu Raini? Baik, memang kebetulan kemarin beberapa ibu Wadas dan juga didampingi pendampingnya itu datang beraudiensi langsung Komnas Perempuan. Nah ini kedatangan atau pengaduan yang kedua kalinya Komnas Perempuan. Itu yang pertama tahun 2020. Dari perjuangan mereka itu memang sebenarnya sudah relatif panjang. Nah dalam penyampaian kisah yang terjadi pada Februari terakhir ini, mereka mengatakan bahwa Desa Wadas itu didatangi oleh ratusan, kalau tidak salah ya, ratusan aparat, polisi, BRIMOB, TNI, dan juga aparat berpakaian preman. Nah, warga Wadas ketakutan. Kebetulan pada waktu itu mereka sedang melakukan kegiatan mujahadah, siap berangkat ke masjid, juga anak-anak bersiap berangkat sekolah. Kejadiannya pada pagi hari. Anak-anak ketakutan. Itu pada tanggal berapa Bu Raini? Apakah di seperti mengepung Desa Wadas itu? Juga di sekitar masjid. Nah, ibu-ibu itu dan juga warga setempat sempat bingung kenapa masjid yang menjadi sasaran. Mestinya mereka pergi ke daerah pengukuran tanah, jadi bukan ke masjid seperti itu. Jadi akibatnya kegiatan mujahadah mereka itu terganggu di sana, mengalami ketakutan, mencekam seperti itu. Kemudian juga sebagian aparat meminta bapak-bapak itu keluar dari masjid, tapi sebagian ditanggapi seperti itu. Sebenarnya kasus pengukuran seperti ini juga pernah terjadi
pada April tahun 21 yang lalu, juga dengan tujuan masalah pengukuran tanah, tapi bentuk sosialisasinya. Kalau tahun ini mau pengukuran tanah katanya seperti itu. Nah, akibat dari pengukuran seperti itu banyak hambatan-hambatan, penghentian kegiatan sehari-hari. Pertama, misalnya kegiatan berkebun, selain kegiatan mujahadah ya, beribadah di masjid, itu bukan tradisi mereka. Juga kegiatan sehari-hari untuk mencari nafkah, misalnya membuat besak, kemudian juga memberi makan ternak. Jadi ternak berhari-hari tidak makan karena bapak-bapak takut keluar rumah. Juga ibu-ibu juga seperti itu, tidak bisa membuat besak, maka itu mencari nafkah, berkebun, semua aktivitas sehari-hari seperti itu terhenti di samping kegiatan ibadah dan juga kegiatan sosialisasi. Sebenarnya kegiatan ekonomi mereka itu juga bukan sebatas ekonomi saja nilainya. Juga ada nilai sosial, budaya, spiritual, seperti membuat besak. Itu merupakan satu bentuk kegiatan kolektif yang sifatnya mengikat ikatan sosial warga. Di samping juga ada ikatan budaya dan spiritual, karena Wadas ini termasuk salah satu pemasok besak ke situ. Jadi banyak kegiatan ekonomi terkendala, di samping juga aktivitas sosial lainnya termasuk sekolah anak-anak. Nah, bahkan anak-anak juga ada yang menyaksikan para melakukan kekerasan terhadap orang tua dengan menyaksikan anak-anak. Sehingga anak-anak ketakutan ketika bapaknya dipukul, sampai mengatakan bapak mau mati atau mau hidup, seperti itu. Itu salah satu masalah ini. Di samping itu juga terjadi pemutusan hubungan listrik. Itu 3 hari. Jadi kita bisa bayangkan setelah bukan saja mencekam kegiatan sehari-hari putus karena mereka mengurung diri di rumah atau menghuni masjid, bahkan ada yang lari ke alat. Baik, Ibu Reni, ini mungkin juga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Wadon Wadas, Bu Reni ya, Bu Reni? Juga kegiatan ibadah. Halo Bu Reni. Karena kehadiran aparat itu dan juga saya konfirmasi ke Gus Ipul, dari apa yang disampaikan tadi, apakah juga sebenarnya kenyataan di lapangan seperti itu? Gus Ipul, silakan Gus Ipul. Baik, selamat siang Bu Reni, Assalamualaikum. Perkenalkan saya MH Saiful Mujab, Koordinator Masyarakat Terdampak Desa Wadas. Kami perlu mengkoreksi apa yang disampaikan Bu Reni. Ada berapa warga yang datang ke Komnas HAM yang mengatasnamakan Wadon Wadas. Apabila Bu Reni boleh berkenan, mohon disebutkan siapa-siapa masyarakat Wadas yang datang mengadu ke Komnas HAM, Bu Reni. Nah, Bu Reni, sejauh ini dari apa yang diterima oleh Komnas Perempuan kemarin dari Wadon Wadas, jumlah warga yang melapor atau menyampaikan bantuan kepada Komnas Perempuan itu jumlahnya berapa banyak, Bu Reni? Mereka 5 orang. Jadi kemarin 5 orang, Mbak Caca, dan juga dari... Hanya 5 orang, Bu Reni ya? Ini terkait dengan nama, kami harus menjaga kerahasiaan pengadu. Jadi kami hanya bisa menyebut 5 orang dari Wadas. Namun dari total warga yang melapor yang mengatasnamakan Wadon Wadas ini, terkonfirmasi yang didapati oleh rekan-rekan dari Komnas Perempuan hanya 5 orang, Ibu Reni ya? Enggak, yang datang Komnas Perempuan 5 orang. 5 orang. 5 orang. Baik. Bukan hanya melapor, tapi juga pendamping, itu saja. Lalu Komnas Perempuan apakah hanya menerima laporan saja dari rekan-rekan Wadon Wadas, apakah juga sudah melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi, kondisinya seperti apa? Karena memang dari apa yang disampaikan oleh Gus Ipul juga bertolak belakang nih, Bu Reni. Nah, begini, terkait dengan laporan itu dan apa yang kami lakukan, sebenarnya ini adalah pengaduan kedua. Dari tahun 20 itu sudah ada pengaduan, dan juga Komnas Perempuan sudah mengeluarkan rilis ketika mulai terjadi pemutusan internet, dan juga terjadi katakanlah kekerasan, perburuan terhadap HRD, perempuan pembela HAM, seperti itu. Jadi, baik, Ibu Reni, itu laporan yang pertama
Ibu Reni, baik. Mungkin saya ke Gus Ipul dulu ya. Sebelum nanti saya akan tanyakan mungkin berapa kali rekan-rekan dari Wadon Wadas ini hadir ke Komnas Perempuan, kemudian berapa kali laporan yang terakhir 5 orang itu kapan? Mungkin kita ke Gus Ipul dulu. Gus Ipul, melihat dari apa yang diterima oleh Komnas Perempuan, tentunya ini bertolak belakang apa yang disampaikan oleh Gus Ipul tadi ya. Silakan Gus Ipul. Baik, perlu saya sampaikan. Jadi saya perlu mengklarifikasi satu, bahwa kondisi Desa Wadas hari ini saya tidak akan berubah karena kebetulan saya tadi pagi itu juga jalan-jalan, kondisi Wadas normal tidak ada apa-apa. Yang petani juga ke ladang, yang pedagang ke pasar, saya katakan tadi tidak ada gejolak apapun. Yang perlu saya klarifikasi yang kedua, berdasarkan pengamatan secara visual, bahwa Wadon Wadas mengadakan mujahadah kemudian diserang polisi, itu juga perlu diluruskan. Perlu juga Bu Reni ketahui, selama beberapa tahun terakhir, tahun 2019, 2020, memang warga yang menolak ini melakukan blokirisasi, membuat posko-posko di mana-mana. Apabila ada orang luar desa masuk akan ditanyai, ada pekerja proyek, ada yang didatangi dan sebagainya. Mereka juga berkegiatan di luar batas. Saya katakan di luar batas, agak arogan. Karena saya saksi dan pelaku. Ketika saya berkunjung ke sana, mau beli durian, disuruh pulang. Karena saya bagian dari masyarakat yang pro. Nah, ketika kejadian polisi kemarin, di jalan-jalan itu banyak warga yang menolak, memakai motor, geber-geber. Nah, kemudian ketika digiring oleh aparat, mereka kemudian bersembunyi di masjid itu. Jadi seluruh aktif yang tadinya berada di jalan mondar-mandir, ketika polisi datang kemudian akhirnya bertumpu ke masjid. Saya juga tidak setuju kalau Wadon Wadas pada hari itu mengadakan mujahadah kemudian didatangi polisi. Itu tidak objektif. Saya kira kalau masyarakat itu memang religius. Satu, saya katakan religius, berketuhanan dengan baik, dengan iman. Kalau orang Islam namanya ihtisaban. Saya kira mujahadah itu niatnya baik. Toh mujahadah itu hanya diadakan pada saat polisi datang. Hari-hari sebelumnya tidak ada mujahadah di situ. Ini perlu saya koreksi, biar masyarakat mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif. Jadi kami tidak berpihak ke polisi, kami tidak berpihak kepada masyarakat kontra, tapi kami mengatakan yang sesungguhnya bahwa masyarakat yang kontra selama ini juga bertindak arogan. Mohon maaf Bu Reni, monggo diklarifikasi kepada masyarakat ibu-ibu dan Wadas selama ini. Setiap pintu masuk dijaga oleh warga siang, pagi, malam. Jadi orang akan berlalu Wadas kurang nyaman. Nah, ini menjadi titik kulminasi dari segala persoalan-persoalan yang selama ini muncul di Wadas. Jadi harus objektif sekali lagi. Kalaupun toh memang dalam kejadian kemarin aparat melakukan tindakan represif, kekerasan yang kemudian dianggap itu merugikan kepada sedulur-sedulur saya di Wadas, silahkan untuk terus bergerak mencari keadilan. Saya akan tetap mendukung dengan cara menempuh keadilan sesuai koridor hukum yang sudah ada. Misal, langsung laporkan saja. Kalau memang punya bukti siapa polisi yang melakukan tindakan kekerasan, siapa yang melakukan tindakan represif, apabila ada bukti video atau apapun, langsung laporkan kepada Mabes Polri, biar Mabes Polri yang melakukan tindakan terhadap anggotanya. Jadi tidak usah di framing dengan Komnas HAM dan sebagainya. Cukup lakukan
proses hukum sesuai aturan yang sudah ada. Sehingga masyarakat Wadas tetap beraktivitas, proses hukum ini tetap berjalan. Seperti itu. Baik, Gus Ipul, saya ke Bu Reni, silakan Bu Reni. Mungkin juga pertanyaan dari saya terakhir mungkin Bu Reni ya, sambil ditanggapi. Kapan terakhir Komnas Perempuan juga turun ke Wadas, Bu Reni, silakan. Reni? Itu terjadi awal bulan Februari. Jadi kalau baru kemarin datang melihat Wadas, ada orang jualan, keadaan orang sudah tanda petik ya, normal. Dalam arti konflik belum selesai, normal, konflik belum selesai. Itu pada awal Februari. Sekarang tanggal berapa? Itu ya satu. Kemudian kedua, terkait mujahadah. Itu adalah hak warga dalam bentuk perlawanan tanpa kekerasan. Jadi orang bisa berhadapan dengan cara-cara sejauh tanpa kekerasan, itu adalah hak warga untuk melakukan protes. Termasuk ketika perempuan seperti kasus di Toba, juga di Babu, Bu Reni, menggunakan tubuh sebagai alat perlawanan tanpa kekerasan. Baik, Bu Reni mohon maaf Bu Reni. Senjata terakhir. Bu Reni mohon maaf. Itu berikut. Nah terkait menyangkut hukum. Bu Reni, saya mohon maaf Bu Reni ya, mungkin juga ini menjadi sebuah pertanyaan dari masyarakat banyak ya. Kapan terakhir Komnas Perempuan ke Wadas jika melihat dari apa yang disampaikan tadi awal bulan Februari, sekarang sudah tanggal 25 Februari dan tentunya sudah di akhir bulan ya. Mungkin sudah ada banyak perubahan yang terjadi di Wadas saat ini. Lalu Gus Ipul mungkin terakhir ya untuk kita semua Gus Ipul. Kalau ini mengatasnamakan Wadon Wadas yang melapor ke Komnas Perempuan, mungkin Komnas Perempuan juga hanya menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari laporan Wadon Wadas. Apakah juga ada koordinasi sebelumnya dari warga Wadas sendiri, Gus Ipul, dengan rekan-rekan perwakilan dari Wadon Wadas sendiri yang mengatasnamakan untuk bisa melaporkan apa hal-hal yang menjadi tuntutan mereka kepada Komnas Perempuan tadi? Gus Ipul, silakan. Baik, saya kira kalau memang kondisi Wadas ini sesuai apa yang dikatakan Bu Reni, bahwa kondisi Wadas hari ini mencekam, masyarakat ketakutan karena masih ada aparat yang ada di DC Wadas. Saya kira hari ini Wadas sudah bisa dipublikasikan oleh teman-teman media, pasti keadaannya juga seperti itu. Nah, maka saya perlu menanyakan tadi betul, Bu Reni, kapan Komnas Perempuan berkunjung ke Wadas? Terakhir berkunjung ke Wadas tanggal berapa, hari apa, dan situasinya seperti apa? Saya kira kalau memang masyarakat Wadas sebagian besar merasa terusik, merasa terganggu dengan aparat, saya kira yang datang ke Komnas tidak hanya 5 orang. Atau kalaupun toh itu mewakili, saya kira juga akan membawa serta surat mandat, surat pernyataan sikap. Kalau di Wadas itu ada 800 masyarakat yang merasa tidak nyaman, paling tidak 400 bertanda tangan menyertakan diri untuk dibawa oleh perwakilan. Nah, ini substansi ini yang perlu kita dalami agar apa yang dilakukan oleh 5 orang di Komnas itu betul-betul mewakili warga Wadas. Seperti itu. Baik. Baik Gus Ipul, mungkin terakhir ini, berarti saat ini warga Wadas juga sudah mulai beraktivitas apa adanya seperti semula, tidak ada ketakutan lagi dan trauma, jadi mereka sudah beraktivitas seperti biasa di kebun, bekerja dan sebagainya, jadi situasinya sudah aman Gus Ipul ya? Sudah aman, kebetulan tanggal berapa saya lupa, tapi harinya hari Rabu, saya rapat bersama dengan Pak Kepala Desa, dengan tokoh-tokoh yang kontra, di situ ada Gus Rofik, ada Pak Marsono, ada Pak Kiai Kamit, Pak Kiai Barudin. Kita sudah sudah tertawa bersama, bincang-bincang bersama, bahwa tidak serumit dan semencekam apa yang diceritakan oleh Bu Reni tadi. Hanya memang situasi di Wadas hari ini antara yang pro dan kontra masih belum bisa rukun. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Maka saya mohon kepada Komnas, baik Komnas HAM, Komnas Perempuan, justru fokus kita bagaimana kita merukunkan masyarakat yang kontra dan masyarakat yang pro, agar Wadas betul-betul kembali menjadi desa yang adem ayem, Kertora Harjo. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Gus Ipul untuk keterangannya bersama El Sinta, Gus Ipul. Baik, terima kasih kembali. Salam juga Bu Reni.
Selamat sore. Selamat sore Gus Ipul dan juga terima kasih untuk Bu Reni Huta Barat ya. Demikian pendengar Koordinator Masyarakat Terdampak Desa Wadas Mata Dewa MH Sepul Mujab yang juga biasa disapa Gus Ipul dan juga Komisioner Komnas Perempuan Reni Huta Barat. Juga terima kasih pendengar yang sudah menyampaikan pendapat Anda di WhatsApp dan mungkin tidak bisa saya bacakan, kita akan beralih ke informasi lainnya.